Halo Bidigers, kisruh Partai Demokrat tak hanya melibatkan Muldoko melawan AHY dan SBY. Namun, muncul satu nama jenderal yang juga ikut angkat suara, yaitu Gatot Nurmantio. Jenderal Bintang 4 ini mengaku telah mengetahui rencana kudeta yang dilancarkan Muldoko. Bahkan, dirinya juga diajak terlibat, namun ia menolaknya. Tak ayal, konflik di tubuh Partai Biru ini tak ubahnya perang para bintang. Nah, sebagai sesama jenderal bintang 4, seperti apa perbandingan prestasi, kekayaan, dan koleksi kendaraan Gatot Nurmantio versus Muldoko? Jangan kemana-mana, pantengin terus video ini. Mari kita bongkar. Gatot Nurmantio memulai karirnya sebagai tentara setelah lulus Akabri pada tahun 1982. Sebagai pasukan infanteri di Komando Strategi Angkatan Darat atau Kostrad, ia pernah diturunkan dalam berbagai operasi di medan perang. Salah satunya adalah Operasi Seroja di Timur Leste dari tahun 1983 hingga 1984. Sebagai perwira militer, ayah 4 anak ini adalah sosok yang sangat mumpuni. Berbagai jabatan komando pun pernah diembannya. Mulai dari Komandan Kodim di beberapa tempat di Papua, Komandan Korem Surya Kencana, Panglima Kodam Brawijaya, hingga Gubernur Akademi Militer. Ketika SBY masih menjabat sebagai presiden, Gatot diangkat menjadi Panglima Kostrad pada tahun 2013. Sejak saat itulah, jalannya menuju pimpinan tertinggi TNI semakin mulus. Berselang 2 tahun, tepatnya di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, ia kemudian menggantikan posisi Muldoko sebagai Panglima TNI pada tahun 2015. Di masa kepemimpinannya, Gatot pernah menggelar Operasi Tinombala pada tahun 2016 untuk memberantas teroris di Poso. Setelah 2 tahun menjadi pucuk pimpinan TNI, Gatot akhirnya pensiun pada tahun 2017 dengan pangkat terakhir jenderal. Dan selama kurang lebih 35 tahun menjalani karir militernya, berbagai penghargaan pun pernah diterimanya. Di antaranya adalah Bintang Dharma 2013, Bintang Yuda Dharma Utama 2016, Bintang Kartika Eka Paksi Utama 2015, dan Bintang Jala Sena Utama 2016. Saat masih aktif di militer, pria berusia 60 tahun ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum PB Forki pada tahun 2014 hingga 2018. Ketika resmi menjadi warga sipil, peraih Bintang Mahaputra dari Presiden Jokowi ini mulai terjun ke dunia politik. Ia menjadi salah satu deklarator koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia alias KAMI yang getol mengkritik Presiden Jokowi. Bahkan, dirinya pernah digadang-gadang menjadi calon presiden pada pemilu 2019. Sayangnya, Gatot tidak memiliki kendaraan politik. Sementara itu, Muldoko merupakan perwira yang lebih senior dari Gatot. Ia lulus dari Akabri pada tahun 1981. Dalam kiprah kemiliteran, sepak terjang ayah 2 anak ini tak perlu diragukan lagi. Sederet jabatan komando pun telah diembannya. Jabatan pertamanya adalah sebagai Danton Yonif Linu 700 BS Kodam 14 Hasanuddin pada tahun 1981. Sebagai perwira cemerlang, dirinya pun dilibatkan dalam berbagai operasi militer, mulai dari Operasi Seroja di Timur Timur pada tahun 1984, penugasan di Singapura dan Jepang pada tahun 1991, hingga Konga Garuda 11A tahun 1995. Memasuki era reformasi, karir Muldoko pun semakin menanjak. Di masa pemerintahan Presiden SBY, ia diangkat menjadi Direktur Doktrin Kodiklat TNI Angkatan Darat dan Kasdam Jaya Jakarta. Sejak menjadi pemimpin militer tertinggi di Jakarta, karirnya pun meroket dan semakin dekat ke lingkaran kekuasaan. Selepas menjadi Pangdam 3 Siliwangi pada tahun 2010, ia menjadi Wakil Lemhana selama 2 tahun. Pada tahun 2013, ia kemudian menjabat sebagai Wakil Kepala Staf AD, lalu naik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Di tahun yang sama, ia pun diangkat oleh Presiden SBY sebagai Panglima TNI. Dan menjabat dari tahun 2013 hingga 2015. Setelah pernah bakti dengan pangkat terakhir jenderal, dirinya pun digantikan oleh sang junior, Gatot Nurmantio.
Selama berkiprah sebagai tentara selama kurang lebih 35 tahun, berbagai penghargaan pun telah diterima Muldoko. Di antaranya adalah Bintang Kartika Eka Paksi Utama 2013, Bintang Jalasena Utama 2014, Bintang Yuda Dharma Utama 2014, dan Bintang Mahaputra Adi Pradana 2015. Peraih gelar doktor di Ilmu Administrasi Universitas Indonesia ini kemudian terjun ke dunia politik. Pada tahun 2016, ia bergabung dengan Partai Hanura dan ditunjuk sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Setahun berselang, ia didapuk menjadi Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Kemudian, pada tahun 2018, dirinya ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai Kepala KSP dan menjabat hingga saat ini. Kini Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, walaupun dituduh mengkudeta pimpinan Partai Demokrat yang sah, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Lalu bagaimana dengan harta kekayaan dua mantan Panglima TNI ini? Saat masih menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot Nurmantio diketahui memiliki kekayaan sebesar 26,6 miliar rupiah. Seluruh kekayaan terdiri dari kas, properti, tanah dan bangunan, kendaraan, hingga harta bergerak lainnya. Selain penghasilannya sebagai pejabat militer, Gatot juga diketahui pernah menjabat sebagai Sekretaris Komisaris Bank Artagraha pada tahun 1997. Bank Artagraha adalah bank yang dimiliki oleh salah satu konglomerat Indonesia, yaitu Tommy Winata. Bahkan, setelah pensiun, Gatot dikabarkan menjalankan bisnis peternakan dan pertanian bersama rekan-rekannya. Menariknya, di luar dari harta yang dilaporkannya, ia dikabarkan memiliki rumah dengan harga super fantastis, yaitu senilai 112 miliar rupiah. Di atas tanah seluas 6 hektar, rumah ini serupa kompleks yang terdiri dari banyak bangunan untuk beragam fungsi. Mulai dari bangunan utama 3 lantai, joglo utama, pondopo 1 dan 2, kolam renang super panjang, halaman parkir luas, jalur balap mini, hingga kandang kuda yang super luas. Namun hingga saat ini, Gatot masih bungkam soal kepemilikan rumah mewah tersebut. Lalu bagaimana dengan Muldoko? Dibanding Gatot, harta kekayaan yang dilaporkan Muldoko lebih banyak, yakni senilai 46,1 miliar rupiah. Kekayaan kepala KSP ini terdiri dari bidang tanah dan bangunan, alat transportasi, harta bergerak lainnya, hingga kas dan setara kas. Dari keseluruhan harta yang dimilikinya, aset yang paling banyak adalah tanah dan bangunan. Peraih penghargaan Satya Lencana Wiradharma ini memiliki 11 bidang tanah yang tersebar di berbagai wilayah, seperti Jakarta, Bogor, Pasuruan, dan Surabaya. Dari keseluruhan bidang tanah dan bangunan itu, totalnya mencapai 33,4 miliar rupiah. Dari harta yang dilaporkannya selama menjabat sebagai Panglima TNI, Gatot memiliki 3 unit mobil. Dari ketiganya yang termahal adalah Toyota Alphard lansiran tahun 2006 dengan kisaran harga 385 juta rupiah. 2 mobil lainnya juga dimiliki Gatot adalah Toyota Harrier Jeep lansiran tahun 2001 senilai 120 juta rupiah. Dan Toyota Kijang lansiran tahun 96 senilai 40 juta rupiah. Jika ditotal, jumlah nilai dari ketiga mobil tersebut mencapai 545 juta rupiah. Sementara itu dalam LHKPN yang dilaporkan Muldoko, ia hanya memiliki 1 unit mobil, yaitu Toyota Camry 2,5L Hybrid, transmisi otomatis lansiran tahun 2012, yang harganya ditaksir-taksir senilai 200 juta rupiah. Selain menawarkan kemewahan, mobil yang dipakai banyak eksekutif ini memiliki keunggulan lain, yaitu ramah lingkungan dan irit bahan bakar. Efisiensi bahan bakarnya bisa mencapai 18 km per liter. Dengan segala kelebihan yang dimilikinya, mobil ini dibanderol dengan harga 800 jutaan ke atas. Nah, guys, itulah perbandingan prestasi, kekayaan, dan koleksi kendaraan Jenderal Gatot Nurmantio versus Jenderal Muldoko. Di atas kertas, Muldoko memang memiliki kekayaan yang lebih banyak, namun jika berbicara prestasi, keduanya cukup sepadan. Terlebih lagi jika berbicara ambisi politik, Gatot Nurmantio dan Muldoko sepertinya sama-sama berambisi untuk jadi orang nomor 1 di Republik ini. Kita lihat saja bagaimana manuver dan langkah-langkah politik mereka ke depannya. Beda di antara 2 jenderal bintang 4 ini, mana nih menurutmu paling pantas jadi pemimpin di kemudian hari? Bagi jawabanmu di kolom komentar ya. Oke,
Demikian informasi kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.